Setiap hari kita tuh dibanjiri prediksikan. Para ahli di TV, di internet, semua orang sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi coba deh pikirin lagi, seberapa sering sih prediksi itu beneran kejadian? Dan seberapa sering kita ngecek ulang? Oke, coba kita cerna dulu ini. Kutipan yang kedengarannya gila ini bukan cuma asal ngomong loh, ini adalah hasil riset puluhan tahun oleh Philip Tatlock. Dan kesimpulannya itu, wah mengguncang banget. Para ahli yang paling sering kita dengerin, ternyata prediksi mereka tuh ya nggak lebih bagus dari lemparan acak. Fakta ini mengubah cara kita memandang keahlian. Tapi, masalahnya ini bukan cuma soal para pakar di TV. Ini soal kita semua. Jebakan pemikiran yang sama yang bikin prediksi mereka meleset, itu juga yang mempengaruhi keputusan kita sehari-hari. Dan semuanya itu dimulai dari sini, di dalam kepala kita sendiri. Oke, saya punya tantangan nih. Coba jawab pertanyaan ini secepat mungkin ya. Jawaban apa yang pertama kali muncul di kepala Anda, yang rasanya paling benar dan paling gampang? Coba ingat-ingat jawaban itu. Nah, kalau jawaban Anda 10 sen, tenang, Anda nggak sendirian. Hampir semua orang jawabnya gitu. Itu jawabannya intuitif. Tapi jawaban yang benar itu 5 sen. Kalau bolanya 5 sen, pemukulnya $1.05, nah totalnya jadi $1.10, dan selisihnya pas $1. Ini contoh yang sempurna banget gimana otak kita sering ambil jalan pintas yang cepat, tapi salah. Ini yang oleh psikolog Daniel Kahneman disebut sebagai pertarungan antara dua sistem di pikiran kita. Sistem satu itu kayak pilot otomatis kita, cepat, naluriah, dan nggak pakai mikir. Tapi buat masalah yang rumit, kayak teka-teki tadi, atau memprediksi masa depan, kalau kita terlalu ngandelin sistem satu, kita bisa celaka. Inti dari super forecasting adalah belajar kapan kita harus ngerem dan mengaktifkan sistem dua kita yang lebih pelan dan analitis. Oke, jadi kalau otak kita semua punya bak bawaan yang sama, kok bisa ada orang yang jago banget meramal? Jawabannya ada di sebuah metafora yang keren banget tentang dua jenis hewan. Si landak ini dia ngeliat dunia cuma dari satu kacamata. Punya satu ide besar yang ngejelasin segalanya. Mereka ini pede banget makanya kedengarannya meyakinkan sekali. Nah kalau rubah, dia kebalikannya. Dia skeptis, dia ngumpulin ide dari banyak sumber, ngeliat kerumitan, dan santai aja dengan ketidakpastian. Rubah nggak punya satu jawaban gampang, tapi justru itu yang bikin mereka jadi peramal yang jauh lebih hebat. Terus, kenapa dong yang sering nongol di TV itu justru si landak? Ya karena media suka cerita yang simple, hitam putih, dan disampaikan dengan penuh percaya diri. Inflasi pasti naik karena faktor X. Itu tipikal pemikiran landak. Akibatnya, ada korelasi yang aneh banget. Makin terkenal seorang ahli, makin besar kemungkinan prediksinya salah. Penemuan ini kan jadi bikin penasaran ya, kalau para ahli kebanyakan payah, emangnya ada gitu yang jago? Dan kalau ada, apa sih yang bikin mereka beda dari yang lain? Nah, buat jawab pertanyaan itu, pemerintah AS bikin sesuatu yang gokil sih. Mereka bikin turnamen prediksi raksasa, ngundang ribuan orang biasa yang nggak punya akses ke info rahasia buat memprediksi ratusan peristiwa dunia, mulai dari pemilu di negara lain sampai harga-harga komoditas. Dan hasilnya? Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Tim dari Good Judgment Project ini nggak cuma sedikit lebih baik, mereka menghancurkan prediksi dari komunitas intelijen. Tahun pertama, 60% lebih akurat. Tahun kedua, naik jadi hampir 80%. Sekelompok orang biasa terbukti ngalahin para ahli profesional. Tapi tunggu, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada yang lebih gila lagi. Pas datanya dianalisis, kelihatan ada sekelompok kecil, cuma 2% peserta teratas, yang kinerjanya itu di level yang beda banget. Mereka bukan pakar terkenal loh, ada yang pensiunan, ada yang apoteker, merekalah yang kemudian dijuluki super forecaster. Kinerja mereka bisa diringkas jadi satu angka yang luar biasa ini, 30%. Angka ini artinya apa coba? Artinya gini, sekelompok orang biasa ini cuma modal laptop dan pikiran terbuka secara konsisten 30% lebih akurat daripada analis intelijen profesional yang punya akses ke data rahasia negara. Ini penemuan yang dahsyat. Ini bukti bahwa prediksi akurat itu bukan soal apa yang kamu tahu, tapi bagaimana caramu berpikir. Oke, jadi apa sih rahasianya? Apa yang bikin orang-orang biasa ini jadi luar biasa dalam melihat masa depan? Ini bukan sihir, tapi serangkaian kebiasaan mental yang ternyata bisa kita pelajari. Kuncinya ada di cara mereka berpikir soal probabilitas. Mereka nggak pernah bilang ini pasti terjadi. Mereka akan bilang kayaknya ada kemungkinan 70% ini akan terjadi. Mereka melihat masa depan itu sebagai spektrum kemungkinan, bukan sekedar ya atau tidak. Pergeseran kecil ini dampaknya besar banget. Nah, ini dia nih ciri-ciri khas mereka. Mereka secara aktif nyari sudut pandang yang berlawanan sama pendapat mereka. Mereka ngumpulin info dari banyak sumber.
kayak mata capung yang bisa lihat dari banyak lensa sekaligus. Mereka nyaman dengan angka dan presisi. Dan yang paling penting, mereka terus-menerus nge-update prediksi mereka setiap ada info baru masuk. Kutipan ini benar-benar intinya. Buat kebanyakan dari kita, mengakui kalau kita salah itu rasanya nyakitin ego. Tapi buat seorang super forecaster, salah itu justru peluang buat belajar. Mereka nggak terikat sama keyakinan mereka. Malah sebaliknya, mereka aktif mencoba membuktikan kalau keyakinan mereka itu salah pakai bukti-bukti baru. Nah, ini penting banget. Jadi mereka tuh nggak panikan. Ada satu berita heboh, prediksinya nggak langsung jungkir balik. Sebaliknya, mereka bikin penyesuaian kecil-kecil, bertahap. Setiap info baru itu dianggap sebagai satu data kecil yang cuma sedikit menggeser probabilitas. Nah, seiring waktu, ribuan penyesuaian kecil inilah yang bikin akurasi mereka jadi luar biasa. Dan ini bagian terbaik dari semua riset ini. Menjadi seorang super forecaster itu bukan bakat magis dari lahir. Ini adalah sebuah keterampilan. Artinya apa? Artinya, ini itu kayak ngelatih otot. Siapapun, termasuk Anda dan saya, bisa jadi lebih baik dalam hal ini. Ini bukan soal kejeniusan, tapi soal kita mau nggak mengadopsi sebuah proses yang disiplin, gimana cara kita cari info, gimana kita menantang asumsi kita sendiri, dan gimana kita belajar dari kesalahan. Terus gimana cara latihannya? Sebenarnya kerangkanya simpel banget, cuma 4 langkah. Pertama, coba buat prediksi yang spesifik dan bisa diukur. Kedua, cari umpan balik yang jelas. Ketiga, analisis tanpa baper kenapa prediksi Anda benar atau salah. Dan yang terakhir, perbaiki pendekatan Anda. Ulangi terus siklus ini. Dan yang keren, Anda nggak perlu jadi super jagoan buat ngerasain hasilnya. Di studi yang sama, cuma dengan baca tutorial 60 menit tentang jebakan-jebakan berpikir, para peserta itu bisa ningkatin akurasi mereka sebesar 10% loh. Ini bukti bahwa perubahan kecil dalam cara kita berpikir bisa membawa hasil yang nyata. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke kita. Ini bukan cuma soal memprediksi kejadian di dunia, tapi tentang cara kita melihat segalanya. Coba deh pikirin satu aja, keyakinan yang paling kuat yang Anda pegang. Soal politik, karir, apapun. Pertanyaannya, berani nggak Anda menguji keyakinan itu seolah-olah itu cuma hipotesis, bukan harta karun? Karena itulah langkah pertama untuk mulai berpikir seperti seorang super forecaster.